Oke guys, kita mulai lagi podcast BPS Kabupaten Purworejo yang kedua. Untuk yang kedua ini sengaja saya mengajak tamu spesial, Bang Haji Roba. Spesial ya? Spesial. Rumah kamera dong dadah. Ya, gitu. Mas Kenapa Yulianto. dipanggil Oma? Loh kok saya ditanya itu? Mas Yulianto ya? Kok dipanggil Roma itu gimana Mas Yulianto? Saya nggak tahu juga nih. Benar kalau Oma itu kan memang mungkin juga mirip tapi nggak juga tuh kan. Cuma memang karena saya banyak hafal lagu-lagu beliau. Coba kan satu lagi. Banyak lagu-lagu beliau. Request dulu. Request satu lagi. Satu lagi. Mas Yulianto. Jabatannya banyak. Nggak ada. Banyak jabatan. Apa ini? Iya kan? Kepala rumah tangga. Amanah. Amanah. Beliau di seksi sosial ya. Sekaligus ketua Mako Sensus Penduduk SP 2020. Sensus Penduduk 2020. Kok Mako itu kesannya kan kayak kita mau perang ya. Mako, markas komando. Atau apa sih Mako itu sebenarnya Mas Yulianto coba tuh? Iya, Mako. Memang dibikin markas sengaja itu dari pusat ya kan, arahan dari pusat juga. Memang pada awalnya namanya Mako itu singkatan dari markas komando. Namun belakangan kemudian ditalat dan diperbaikin supaya kesannya lebih kan lebih nggak serem kan. Jadi markas koordinasi. Jadi tempat untuk kita saling berkoordinasi terkait banyak hal terkait sesuatu tahun 2020. Kita sudah melewatinya ya. Ya, jadi untuk SP 2020 itu ada beberapa tahapan dan kita sudah melewati tahapan yang pertama itu tahapan sudah bilang tahapan juga ya. Sensus ada dua macam. Sensus penduduk online atau SPO dengan sensus penduduk wawancara itu rentangan awalnya. Sensus penduduk online dan wawancara. Online kita sudah kemarin. Online sudah itu sampai dengan tanggal berapa kemarin? 29 Mei 2020 terakhir itu yang online-nya dan alhamdulillah kita sudah selesaikan itu sudah lewati itu. Kalau Purworejo cukup banyak ya. Berapa persen? Sekitar 14,15% KK yang sudah terpartisipasi dalam SP online 2020. Kalau berapa persen? 15%. 14,9% KK. Jadi KK yang sudah ikut sensus online itu dari 15%. Tapi kalau secara penduduk jumlah jiwa itu ada 18 sekian persen lah. Berarti memang ini ya, memang di setting nanti itu tidak nanti ada sensus penduduk wawancara dan sebelumnya ada sensus penduduk online kan Ya. gitu. Kenapa ada sensus penduduk online Mas? Kok nggak semuanya masuk ke sensus penduduk online aja gitu loh? Oh iya, jadi memang kita bertahap ya kan ini online ini hal yang baru di BPS sendiri khususnya. Jadi aku melihat jenggotnya itu kok jadi yang nggak los aku wawancara ya. Kurang iya kayaknya. Karena cocoknya sebagai penyanyi ya Bang Roma. Oke lanjut Mas. Iya, jadi memang bertahap, nggak bisa kok langsung ya kan dengan ada perubahan. Nah kenapa kok dia online? Memang ada banyak yang melatar belakang hal tersebut. Ada yang pertama terkait perkembangan teknologi. Kita tahu sekarang rata-rata sebagian besar itu orang mempunyai HP ya, dan HP-nya pun sudah HP yang Android ya, bukan yang Android. Bukan punyanya Iqbal Android ya kan? Ada HP Android. Idiot. Android itu yang belum. Ya masih menukung ya. Punya Iqbal itu lah. Itu sudah mulai ada Android. Nah jadinya kan itu yang lambang pertama. Yang kedua juga untuk saya menjembatani ya orang-orang yang sibuk, yang punya mobilitas tinggi, sehingga ketika kita datang ke rumah itu jarang ketemu, susah ketemunya. Itu kita kasih dengan bentuk online. Ya. Jadi orang-orang yang barangkali dia ada privasi tertentu kan. Jadi segmented ya. Segmented ya betul. Jadi memang untuk SP online ini kita ada segmentasinya. Ya. Jadi orang-orang yang kalau kemarin kan kita sudah laksanakan proses itu
itu orang-orang yang kita pandang dia paham dengan teknologi, ya, IT, dia menguasai IT, ya, sehingga ketika HP-nya bagus, HP-nya bagus, ya. Tapi nggak ada jaringannya. Nah kalau jaringannya misalnya gue jenengan Itu kali HP. terus HP-nya bagus, nah kita baca dengan produk online. Dan kemarin kita perpanjang, awalnya kan sampai tanggal 31 Maret 31 Maret ya, Iya. sampai 21 Mei Kemudian, ya. karena ada wabah ya kan COVID, kita perpanjang sampai 29 Mei ya. 29 Mei 2020 gitu. Saya dengar sih, benar nggak ya? Katanya sebenarnya menurut PBB itu kita awalnya diminta untuk pakai data registrasi aja ya. Lalu setelah dilihat ternyata apa namanya, sebenarnya sudah bagus sebenarnya kan kita, karena pengguna internet kita 170 juta ya, pengguna Facebook kita 131 juta gitu. Sehingga orang PBB melihat bahwa udah nggak usah pakai sistem itu, pakai registrasi aja. Tapi ternyata ini ya apa namanya, data registrasinya update-nya kurang bagus. Dan saya dengar sensus penduduk online ini juga dalam rangka edukasi untuk updating data pribadi. Gimana? Yes. Jadi terima juga untuk khusus kali ini kita menggunakan bersama dengan yang pertama Dukcapil, Bersama dengan Dukcapil, oke. Karena kita menggunakan data mereka, basis data dari mereka. Basis datanya dari mereka. Ya, jadi basis data dari Dukcapil kita gunakan kondisi bulan Juni 2019. Jadi bulan Juni 2019. Semester 1 lah, semester 1 2019. Ya, jadi memang kita kan belum punya database, ya kan? Artinya yang baik itu seluruh Indonesia. Nah, yang ada di Dukcapil kita gunakan hal tersebut juga dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia. Satu data kependudukan Indonesia. Ya, jadi diharapkan memang datanya satu, gitu kan? Nah, data Dukcapil itu yang kita pakai sebagai data dasar untuk kita melakukan sensus, baik yang online maupun nanti wawancara kan. Oke. Nah, memang seharusnya kalau tadi kita melihat jumlah pengguna Facebook itu yang 100 sekian juta itu, Ya. memang targetnya satu besar ya seluruh Indonesia memang itu. Memang kalau capaian kemarin kan 15% ya. ya untuk Purworejo 15%-an itu yang ikut sensus online itu. Dan kalau memang kalau PBB memang saya rekomendasi ya dengan data administrasi kan, data registrasi gitu kan. Ya. Memang kan kita semua dalam proses untuk perbaikan. Ya, dan Dukcapil pun juga sedang dalam proses juga melakukan cleaning data mereka, gitu kan. Karena dan saya juga lihat sekarang juga mereka sedang perbaikan data juga, gitu kan. Dan orang yang sudah meninggal itu sudah mulai diupdate, gitu kan. Ya karena memang kita menuju ke sana arahnya. Gitu. Ini loh, aku yang saya bingung gini. Harus Saya- dulu mas. Ya ceklah. Nah, Pengguna internet kita sekitar 170 juta. Kalau asumsinya penduduk Indonesia sekitar 265 juta, kan lebih dari separuh itu. iya. Tapi kenapa kita penetrasinya cuma 15% di sensus penduduk? Jangan-jangan sosialisasi kurang, terus apa woro-woro ke masyarakat kurang. Padahal kita sudah ya sosialisasi ya sampai udanan barang ya. Ah iya. Terus tadi kita sudah cukup banyak, kan bahkan sampai ke dinas semua negara. Dinas sudah, sekolah juga. sekolah sudah, kecamatan juga sudah. yang diundang juga sampai ini ya, sampai sampai kepala kepala desa. desa. Kita ke bank, Ke bank juga sudah, ya kan. Sudah. BUMN Ya. dan organisasi. Cuma memang ada beberapa kendala. Tadi pertama juga ada yang sinyal mungkin bilang, ada sinyal. sinyal ada, paketnya nggak ada. Iya, iya. Sinyal ada, paketnya nggak ada, itu juga kendala juga. Nah, gitu. Jadi dan untuk yang capaian tertinggi memang daerah perkotaan kemarin. Kecamatan Purworejo itu tertinggi untuk Ya. self online itu. Yang kita tahu kan banyak pegawai kan, orang-orang kantoran. Banyak yang di kota ya, Yang di di kota. kota. Jadi memang seperti itu. Jadi tertinggi untuk kemarin capaian itu di Kecamatan Purworejo, yang di kota memang. Oke. Terus ini loh, kan dirimu yang juga dulu jadi call center ya. Iya. Saya juga kan admin medsos nih. Di Facebook banyak yang nanya ini, Pak saya kok nggak bisa nih, ini salah dan lain sebagainya, nggak gitu. Itu kira-kira
kendalanya apa, solusinya bagaimana bilang. Karena dia ini penting ini untuk semangat ya untuk ikut sensus penduduk itu. Ya. Tapi ada lagi. Beberapa memang ada yang tidak bisa masuk ke login, itu terkendala di nick yang tidak valid ya, atau kakak yang nggak valid. Biasanya ini terjadi karena kakak dia nomornya baru setelah bulan Juni 2019 ya, karena kita kan database-nya Juni 2019, sehingga kalau ada nomor kakak baru ketika dicek itu nicknya valid tapi kakaknya tidak valid. Kenapa? Belum terdata di data database yang diberikan UBS ya. Ya, kalau di Dukcapil mungkin kalau di sekarang sudah ada, memang ada kan, tapi di kita karena kita datanya 2019 itu belum ada data kita, sehingga ketika login itu kan kombinasi antara nick dengan nomor kakak itu tidak match, tidak ada ya kan? Nah, seterusnya dong kemarin sampaikan coba kakaknya pakai nomor yang lama, maka dia akan bisa masuk gitu. Itu yang beberapa kendala yang memang banyak yang masuk itu kebanyakan loginnya susah, jadi tidak bisa masuk gitu. Sehingga solusinya satu, pakai data beli dulu atau seperti yang saya lakukan, saya ke kantor lurah ya, atau kantor bisa ya, kan sekarang semua kantor itu sudah ada wifi-nya ya. Kalau nggak bisa kemungkinan karena kakaknya baru ya. Jadi kebanyakan yang bertanya itu karena tidak bisa masuk, tidak bisa login. Tapi kalau sudah bisa login itu mudah saja, karena saya juga tidak terlalu rumit kan. Tapi kebanyakan yang permasalahan adalah tidak bisa masuk itu. Yang kedua juga sinyalnya harus stabil dari internetnya. Kalau sinyalnya stabil itu juga bisa masuk gitu. Dan besok ini rencana ada sensus penduduk wawancara. Rencana ada wawancara itu kita kapan bulan September, tapi kita masih menunggu ya, menunggu instruksi lanjutan dari pusat ya kan, seperti apa nanti pelaksanaan lapangannya, karena ada informasi juga menggunakan sistem dopu NTB. Dopu ya. Dopu itu berkaitan dengan dompet. Iya. Sosialisasi masih ada ya? Kalau sosialisasi itu kita di medsos ini sudah agak turun sih sekarang ya. Apanya? Agak turun lagi. Semangatnya itu. Bukan semangatnya, intensitasnya kan. Enggak, saya kasihan kan kita di belakang sudah bikin mako kafe. Sampai sekarang itu yang punya meja belum dapat uang sewa loh. Oh iya, aku loh. Kayaknya cuma hibah. Repot. Malah jadi hibah. Coba Om Roma sosialisasi yang pelan. Loh, kenapa ini Pak? Coba sosialisasi. Sekarang satu. Kita S-nya kebanyakan S. Sosialisasi. September kemungkinan. Kemungkinan bulan September. Soalnya Pak ada nanya ini kapan rekrutmen tugas gitu. Iya. Nggak bisa jawab. Betul, itu nggak bisa jawab. Kan kalau nanya rekrutmen tugas kita juga belum bisa jawab. Kita masih menunggu arahan dari pusat. Kita nggak bisa bergerak, gitu kan. Karena kalau kita gerak duluan, ternyata kemudian nggak jadi, gitu kan. Ada seperti itu. Memang rekrutmen tugas, jadi di doku itu kan drop off, pick up. Jadi ada seperti itu. Drop off itu kita ngedrop kuesioner, kemudian responden kemudian kita pick up. Ada yang mengambil, terus yang mengambil. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi itu masih rancangan. Karena sensus penduduk ini kan dinamis kan. Ya, dinamis. Bahasanya makanya dinamis. Apalagi kena pandemi ini. Itu menjadi lebih dinamis lagi ya. Caranya pandemi COVID. Dulu kan rencana Juli ya, sensus penduduk wawancara ya. Ya, wawancara di Spanyol kita sampaikan 1 sampai 3 Juli 2020. Tapi kalau kita kerja masih ada sepatutnya. Ya. Masih ada? Masih banyak? Masih. Saya boleh Pak pulang. Masih pasang kan. Bapak pulang apa? Enggak, maksud saya begini loh. Ini mungkin kita juga perlu tekankan di masyarakat bahwa ada kemungkinan September, tapi juga ada kemungkinan mundur tergantung situasi dan kondisi kan, ya. Gitu. Karena bagaimanapun juga sampai saat ini walaupun kondisinya normal ini kan masih ada beberapa daerah yang penderitanya nambah gitu. Ya semoga sih kita berdoa yang terbaik, semoga pandemi ini segera sirna dari komunitas kita ini. Kalau ngomong kayak gini
Amin. Amin. Diaminkan. Jadi belum ya ininya ya. Cuma skenario sudah ya. Skenario sudah ada, itu kan. Jadi seperti apa alternatif Nanti sudah juga doku itu juga masih skenario ya. masih skenario. Drop off pick up itu masih skenario. Dan nanti pertanyaan juga tidak dibikin rumit kan sampai dengan yang online. Jadinya. Aku yang agak bingung gini. Konsep dan definisi punya Dukcapil dan BPS itu terkait penduduk kan berbeda. Apa namanya? Kalau bawa nasi bawa apa? Oh enggak, kira bawa nasi. Masuk rekaman loh Pak ya toh? Oh kan? Masuk aja kalau mau nunjukkan. Lulus sarapan. Guru sarapan ya. Jam 9 lulus sarapan nasi kan. Apa namanya? Kalau punya ya kelebihannya podcast Visa kan nggak kita jadi diri sendiri. Dulu pas kita pertama podcast ada yang telepon kan gitu kan. Ini podcast yang kedua nih ada yang ngomong. Oke, aja deh. Terkait konsep definisi punya Dukcapil, penduduk versi Dukcapil dan penduduk berdasarkan BPS itu kan kalau Dukcapil kan berdasarkan de jure ya, tercatat di mana. Sementara kalau BPS kan de facto faktanya di mana. Ini berarti kita karena kita pakai datanya Dukcapil, apa konsep definisi kita menyamakan seperti punya Dukcapil atau bagaimana? Iya, jadi untuk konsep kita menggunakan Dukcapil seperti konsep AK keluarga itu kan juga menggunakan Dukcapil. Namun di pekan itu kita ada menentukan di mana domisili, ya kan? Jadi apakah domisili sama dengan KK? Ketika domisilinya berbeda dengan KK, terus kan di mana alamat sekarang tinggal. Walaupun KK-nya berbeda, tidak apa. Nah, sehingga nanti outputnya itu bisa kita keluarkan berapa jumlah penduduk yang berdasarkan registrasi, artinya sesuai dengan jumlah kakaknya, ada sekian kakak, sekian penduduk yang berdasarkan data registrasi, ya kan? Kemudian ada berapa penduduk yang berdasarkan domisili, di mana dia ditambahkannya. Jadi harusnya kita bisa mengeluarkan data itu. Jadi ada jumlah penduduk real yang tinggal di kota tersebut, dengan faktanya gitu ya, faktanya ada di Purworejo berapa? Ya, ada dengan yang tercatat di Purworejo berapa? Ya kan memang banyak. Saya kemarin baru podcast itu di desa X Jering. Iya, Kalijering. Ya. Itu ternyata Kalijering itu apa tempat lahirnya anggota SID itu? Jering. Iya. Kan dari sana ya. Mungkin dari sana ya. Iya, Kalijering. Jadi itu ketika kemarin kita coba berapa yang ternyata berbeda. Ya, antara yang hasil dari registrasi dengan yang tidak, karena memang ada sebagian yang merantau. Jadi maksudnya di mana merantaunya, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan bahkan. Jadi kemarin kita kecelakaan kurangi. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya nanti Kalijering itu kecamatan mana? Itu ada yang di Kalimantan ya. Soalnya ada teman saya Pak gitu. Istrinya di Kalimantan. Iya. Dia Kecamatan Pituru ya? Iya. Oh iya. Dia statusnya jomblo. Jomblo temporer. Masih diatur. Jomblo sementara. Sementara jomblo sih. Pak Jomblo masih jomblo sementara. Oh jadi kita dari sensus penduduk online itu kelihatan ya. Dan memang tidak bisa ngakuin ya kan. Ya, sedangkan memang tidak semua orang mau dia harus pindah kan, pindah registrasinya kan, sementara dia orang itu hanya sementara, sehingga beberapa orang juga tidak mengurus yang demikian kan, sehingga ada datanya. Jadi harusnya kita punya data berapa yang memang sesuai dengan registrasi, sekian orang, berapa yang memang real ada di situ. Ya. Oke. Menarik ini. Ya. Dan nanti kan akhirnya kalau kan kedepannya satu data kependudukan Indonesia kan. Berarti nanti sensus penduduk wawancara juga akan seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu juga dong. Kalau wawancara sebenarnya nggak ada. Doku ya. Iya, karena apa? Karena dia udah pasti tinggal di situ kan, tinggal di alamat sekarang dia tinggal kan. Enggak, belum tentu. Karena begini, misal doku itu ke saya. Nah, sementara anak saya kan tinggal di Kembang kan, seperti iya. itu. Untuk pengisian anak kan nggak bisa. Oh iya betul. Mungkin ada. Mungkin kita belum tahu juga ya. Dan memang sepertinya di kemarin saya kan
seperti khususnya seperti kursnya untuk yang online gitu. Oh, Jadi rencana tidak seperti terlalu itu. banyak pertanyaannya. Kalau boleh nggak saya nanya, kira-kira kita butuh tenaga berapa untuk saya dulu? Ada atau belum ada? Sudah ada sih, tapi kita belum tahu ya, karena memang kemungkinan terus berkurang ya dibandingkan dengan yang alokasi awal dulu. Alokasi awal dulu ya. Alokasi awal dulu tidak berkurang, karena Anda akan dikurangi dengan beberapa yang sudah ikut online. Oke. Sebenarnya saya sih kemarin ngobrol ya sama pada saat podcast, karena aku juga podcast untuk ngobrol sebenarnya. Stasiun penduduk online itu ternyata juga berguna bagi apa namanya perangkat lah atau teman-teman di desa ya, karena dari situ kan ada upaya atau ya upaya edukasi supaya masyarakat itu secara aktif mengupdate data pribadinya gitu. Iya betul. Dan ini memang ada sih, tapi nggak banyak amat sih yang mulai sadar untuk mengupdate gitu. Jadi memang juga hal tujuan juga bagaimana supaya masyarakat aware atau peduli dengan data Kependudukan. data kependudukannya. Kadang-kadang ketika belum perlu, nanti dulu kan. Tapi Ya, begitu ya. perlu baru Bingung harus mengupdate dulu datanya. Misalnya ketika ada program-program yang berkaitan langsung masyarakat, itu baru yang diperlukan data kependudukan. Padahal kalau diupdate kita bisa tahu ini ya, kebutuhannya banyak ya. Ya. Kalau data registrasi sudah real time update itu bagus sekali, kan nanti kita data langsung kita minta. Terus sensus penduduk itu sebenarnya kita cuma ngitung penduduk saja atau ada manfaat lainnya? Tujuan utama adalah menghitung, terus menghitung jumlah penduduk. Tapi Oke. kalau manfaatnya itu jelas banyak. Ya, kita akan tahu berapa jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia. Pengungsian. Kalau udah tahu kita kelompok usianya, itu juga banyak kebutuhan sekolah, gitu kan? Oke. Umur sekian, kebutuhan penanganan lansia, gitu kan? Angka tergantungan tadi hidup, gitu kan? Juga harus diantisipasi, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau ternyata banyak yang lansianya, berarti perlu ada antisipasi. Misalkan apa ya? Seperti pos pindu ya kan? Pos pindu Ya. perlu mungkin cukup banyak, Ya. kan? Atau program-program yang untuk lansia Oke. cukup banyak, gitu kan? Itu seperti itu. Apakah mungkin juga perlu panti jompo, ya kan? Juga dari itu sudah kelihatan. Kemudian dengan sekolah, misalnya sekolah SD, SMP itu kan? Betul ya. Seperti Ya, itu. Ini ya. udah anak SD, kita harus mengenalkan 5 tahun lagi ya. Sekarang balita ini sudah harus sekolah. Kalau sekolah Di tempat ini ada sekian orang, gitu kan? atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Oh iya, ini ternyata apa namanya penduduk di sini untuk yang balita makin sedikit, artinya kemungkinan bisa bisa Ya. kurang murid ini ya. Sekolah murid, Ya. bisa tutup sekolahnya. Sekolahnya, lapangan pekerjaan gitu. Terkait juga dengan kebutuhan pangan, sandang, semuanya banyak papan. Ya. Karena memang kita kan pembangunan kan objeknya lah penduduk, pelakunya tapi kan juga Subjeknya juga penduduk. juga. Jadi data itu harus akurat Ya. berdiri. Dan kemarin saya sempat ngitung Bang, pada saat kita Itu sosialisasi. gimana? Ya ngitung anjing. Dari tahun 71 ya SP ya. Ya, tahun 71. Pertama 61. Ya enggak, saya ngitungnya dari 71. Oh, 71 sampai 2010. Penduduk Indonesia itu meningkat 99,35%. 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat. Artinya kan kita tidak itu jangan dilihat sebagai angka saja kan. Kalau Itu tahun 73 saya tahu jumlah penduduknya. dia. Penduduk Indonesia. Itu kita yang Ya. sensus, Ya. ternyata yang membuatkan orang lain tuh kan. Itu ternyata dari dulu kita antara BPS dengan Bank Roma itu ternyata sudah ada kolaborasi yang luar Iya. biasa dari tahun 73 ya. Iya, 73 itu sudah ada. Kita yang data, Iya. Bang Roma yang mempublikasikan. Iya ya, Kita jadi tahu. sosialisasikan Mempublikasikan. sosialisasikan Publisitas. Itu artis yang melek data. artis mana Iya, Bang Roma itu. Iya, ya. Kembali ke tadi itu meningkat 99,35%, 2 kali lipat. Artinya kita tidak boleh melihat itu hanya sebagai angka saja kan. Artinya ada 2 kali lipat yang harus dikasih makan, 2 kali lipat yang harus disiapkan papan, 2 kali lipat yang harus disiapkan sandang. Padahal kemarin saya lihat di
data kabupaten dalam angka itu kan luas sawah menurun. Nah, luas sawah menurun. Jumlah petani juga sekarang usia berapa petani yang ada tuh? Kebanyakan kan lansia-lansia. Oh jangan. Oh jangan deh. Itu Pak Dun. Masih Itu muda yang- 32 itu yang- tahun. Yang harus kita sampaikan juga Iya. bagi itu mas saya itu soalnya. Jadi yang di kampung itu isinya ini orang udah tua semua kan di atas 50 tahun semuanya petaninya itu. Nanti kita undang lagi Faya nanti supaya ngobrol masalah pertanian. Iya. Sementara kita ada hari makannya dari Dari nasi ya. nasi, beras. beras. Jadi intinya sensus penduduk online sudah, kemungkinan ke depan akan ada sensus penduduk wawancara dengan sistem DOPU, drop off pick up. Lalu jumlah petugas belum tahu, nanti kita nunggu. Dan September itu kan masih ini ya, masih wacana ya, belum pasti benar kan. Tinggal 2 bulan lagi loh. Tinggal 2 bulan lagi, tapi kan kondisi seperti ini. Iya. New normal ini ya. Saya aja nih kita wawancara nggak pakai masker, aku deg-degan loh. Cuma kan ada ini physical distancing, nah gitu. Terus September dan ternyata mainnya masyarakat netizen harus tahu nih, ternyata sensus penduduk itu manfaatnya itu kembali ke penduduk juga gitu ya. Iya. Baik langsung maupun tidak langsung ya. Betul sekali. Sarana prasarana jalan itu kan juga Perencanaan, evaluasi itu dari data yang ada. jadi gitu. Ya, semoga kalau teman-teman netizen bisa nonton podcast ini nanti pas ada sensus penduduk wawancara bisa membantu kita ya. Iya. Berarti nanti kalau jadi berarti bikin podcast lagi. Oh iya, jelas kan gitu. Gratis kan? Gratis. Gratis. Iqbal sudah mau minta jadi korban ya. Oke siap. Nah, jadi, minta jadi Bang korban. Roma nanya dulu bang, Apa itu? itu hasil SP itu bisa untuk memprediksi peluang jomblo mendapat Oh bisa pakai seks Kalau rasio. pakai prediksi sih bisa-bisa aja, cuma dapat enggaknya itu yang nggak tahu. Ya betul. Karena semua tergantung dari paling nggak usaha. targetnya bisa dilihat ya jumlah yang masih single. Kemarin saya sempat bikin status. Sebenarnya kan kita bisa lihat seks rasio itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan kan, gitu kan. Ya kalau jomblo-jomblo itu kebetulan ada teman saya jomblo, kamu nggak jomblo cowok nih, kamu jomblo, kamu lihat aja nih data-data kota-kota mana yang perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya. Artinya kalau dia pindah ke sana yang perempuan lebih banyak, itu kans untuk dapatkan makin banyak. Kalau Purworejo gimana? Purworejo saya nggak komen, ada masih perasaan nanti. Nambah. Iya. Ya yang menambah Wajar saya. segmentasinya juga tetap tinggi, tapi kelompok Di atas umurnya ada 100. di atas 50. Ron, udon. Oke, sebenarnya cukup Bang Rama ya. Cukup. Mas Iqbal, nggak ada pertanyaan kan? Cukup sekali ya. Cukup sekali. Satu lagu dulu penutupan. Oke guys, terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Nah, sekarang muncul Mas Iqbalnya.